Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Abdul Aziz, selaku host podcast KPU Kota Prabu Mule. Hari ini kita kedatangan bintang tamu. Boleh katakanlah bintang tamu nih, sesama penyelenggara pemilu dari Bawaslu Kota Prabu Mule. Dengan siapa nih Pak? Dengan Muhammad Iqbal Rifana, Di anggota Bawaslu Divisi. SDM dan Organisasi. Oke, ini kita sesama penyelenggara pemilu nih, harus baik-baik nih. Kita akan jaga harmonisasi antara KPU dengan Bawaslu. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Jaga kita. Nah, ini sangat penting sekali materi kita hari ini, podcast kita, karena kita mau mengenalkan nih, yang namanya penyelenggara pemilu itu ada 3. Yang pertama Komisi Pemilihan Umum atau kita singkat KPU, yang kedua Bawaslu Badan Pengawas Pemilu, dan yang ketiga DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, kali ini kita akan mengulik-ngulik nih, membedah tentang Bawaslu itu apa. Oke, mungkin yang pertanyaan yang paling mendasar, sebenarnya Bawaslu itu apa sih Pak? Bawaslu sebenarnya kepanjangan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Oke. Seperti itu. Badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu, termasuk juga dalam tugasnya mengawasi KPU sebagai sesama penyelenggara pemilu, seperti itu. Jadi kenapa mungkin pertanyaan kenapa adanya Bawaslu pada saat awal-awal dulu diselenggarakannya pemilu tidak ada Bawaslu. Kemudian baru di tahun 70-an kalau nggak salah itu ada pengawas pemilu, tetapi masih bersinergi dengan KPU, dalam arti kata masih satu badan dengan KPU sampai dengan tahun 99 reformasi. Barulah dibuat undang-undangnya, kemudian 2003 terbentuk Bawaslu yang benar-benar dia di luar badannya KPU, tidak tidak menginduk ke KPU, benar-benar menjadi satu sejajar dengan KPU dan dia independen, seperti itu. Oke, berarti berdasarkan regulasi tugas pokok dan fungsi Bawaslu itu apa? Sebenarnya kalau dari dari kepanjangannya aja sebagai pengawas, tugas pokoknya ya mengawasi, seperti itu. Cuman mungkin pertanyaan lebih lanjutnya yang diawasi apa, seperti itu. Ya, sebenarnya banyak yang kita awasi. Mulai dari pertama itu tentang undang-undangnya, undang-undang baik itu kalau pemilu Undang-Undang 7 2017 kita pelaksana undang-undang tersebut. Kemudian kalau pilkada adalah Undang-Undang 10 tahun 2016. Nah, kemudian nanti mulai dari tahapan juga kita mulai awasi, baik itu tahapan pemilu maupun tahapan pilkada. Kemudian pelaksana tahapan teman-teman dari KPU. Ya. Teman-teman dari KPU kita biasanya pengawasan melekat. Setiap ada tahapan yang dilakukan oleh teman-teman KPU, pasti ada Bawaslu yang ikut mengawasi. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya nanti pemilu, berarti ada pasangan calon baik itu presiden, kemudian pileg, pilpres, ada legislatif, DPD, seperti itu juga kita awasi. Mulai dari pesertanya, partai politiknya, tim kampanye, tim sukses, seperti itu juga termasuk ranah kita untuk pengawasan. Kemudian nanti ada lagi ASN, kita harus awasi juga. Ya? Betul, teman-teman dari ASN, teman-teman dari TNI Polri itu juga masuk dalam pengawasan kita, karena mereka harus netralitas. ASN dan TNI Polri juga termasuk di sana. Jadi lingkupannya luas sekali sebenarnya untuk pengawasan itu, seperti itu. Tapi dalam pelaksanaannya alhamdulillah selama ini ya tidak ada masalah. Tetap kita bersinergi dengan KPU, dengan Pemda, instansi terkait, ASN, TNI, Polri, seperti itu. Oke, berarti kalau untuk ngawas itu kan butuh sumber daya manusia. Betul. Nah, saya penasaran tuh, struktur organisasi untuk Bawaslu Kota Prabu Muli aja lah ya. Itu seperti apa? Apakah cuma ada komisioner atau nggak ada sekretariat atau apa? Bisa dijelasin seperti itu? Betul. Jadi struktur organisasi untuk Bawaslu Kota Prabu Muli mulai dari ketua, kita ada ketua Bapak Saudara Herman Julaidi, dia anggota komisioner termasuk juga ketua, kemudian Kordip HPP, Hukum Penindakan Pelanggaran, kemudian ditambah lagi di Bawaslu tahun 2020 Data dan Informasi. Seperti itu. Jadi HPP masuk lagi
divisinya data dan informasi. Gitu. Oke. Kemudian ada lagi satu lagi komisioner satu-satunya perempuan di Bawaslu Kota Papua, Ibu Iin Susanti. Dia sebagai Koordip Pengawasan dan Hubal, hubungan antar lembaga, Humas dan Hubal biasanya seperti itu. Itu jadi satu divisinya. Nah, saya sendiri, kita ada 3 komisioner itu menaungi Koordip SDM dan organisasi. Jadi lingkupnya sebenarnya untuk tingkat internal kalau saya sendiri, karena cuma mengurusi SDM dan organisasi. Oke. Untuk sekretariatnya? Nah, sekretariatnya kita di teman-teman sekretariat ada kalau sekarang masih belum satker, kita masih namanya koordinator sekretariat. Nah, koordinator sekretariat nanti dibantu di bawahnya ada bendahara atau BPP, kemudian ada kalau misalnya nanti sudah satker itu namanya kasubag. Kasubag di tiap-tiap divisi. Baik itu kasubag nanti HPP, data dan informasi, kemudian kasubag pengawasan, humas dan hubal, kemudian kasubag untuk SDM dan organisasi. Nah, di bawahnya kasubag itu kemudian ada teman-teman staf sekretariat yang notabene ya PPNS ya, seperti itu. Oh, kalau ditotalkan berapa personelnya? Kalau personilnya untuk sekretariat. Bawaslu Kota Pamuli dengan sekretariat kurang lebih sekitar 20 lah. 20 ya lumayan sedikit ya. Lumayan sedikit karena ini kan kalau misalnya dibanding sama teman-teman KPU mungkin karena lembaganya memang sudah lama terbentuknya untuk definitifnya, jadi mungkin sudah banyak pemilihan bagian divisi-divisi yang lain maupun subdivisi yang lain kan seperti itu. Kalau kita masih 3 itu tadi dan lembaganya juga kita masih berumur 2018 masih 3 tahunan kalau umurnya. Sebelumnya itu kan kita ad hoc tidak definitif itu dulu masih panitia pengawas pemilu atau panitia pilkada seperti itu yang dibentuknya cuma kalau ada pemilu atau pilkada betul, aja ya. 1 tahun ya, 5 tahun ya. Oke, luar biasa. Jadi kita hanya baru terbentuk definitif 5 tahun itu baru di 2018 di bulan Agustus. Nah, dengan sumber daya manusia yang terbatas tadi. Betul. Tapi sementara tugas pengawasan itu lumayan kan banyak besar juga. Itu cara mengantisipasi atau menyiasatinya seperti apa? Sebenarnya kalau tugas pengawasan pada saat pemilu 2019 atau misalnya pilkada 2018 kemarin itu kita ada struktur organisasi lagi di bawahnya, baik itu Panwascam di kecamatan, kemudian PKD panitia pengawas kelurahan desa, kemudian sampai ke bawah lagi ke pengawas TPS seperti itu. Tapi pada saat kondisi sekarang yang tidak ada pemilu atau pilkada, mereka ad hoc, jadi selama pelaksanaan aja sudah selesai. Nah, sekarang tidak ada lagi pada saat itu pemilu atau pilkada. Tapi kalau kondisi sekarang ini ya cuman benar-benar teman sekretariat yang ada. Nah, untuk pembagian pekerjaan ya selama ini bisa dihandle sama teman-teman sekretariat. Kemudian kalau misalnya pada saat pemilu ya kita setiap tugas yang pelaksanaannya di tiap-tiap kecamatan, desa atau sampai ke TPS ya kita pembagian tugas sampai seperti itu. Sama lah, saya pikir mungkin sama dengan teman-teman KPU juga seperti itu. Sampai ke level di bawah ya. Ya, betul. TPS Sampai ke ada ya. TPS ada. Ini kalau ada masyarakat nih awam nih atau umum pengen coba kami mau daftar nih misalnya jadi anggota Bawaslu atau ikut bagian sekretariat, persyaratan atau kualifikasinya seperti apa? Kalau di tingkat sebenarnya hampir sama, di tingkat kecamatan, kemudian nanti di kelurahan desa, kemudian sampai ke TPS itu yang pertama kali dia diambil minimal usia 25 tahun seperti itu. Kemudian dia tamatan minimal SMA atau sederajat seperti itu. Nah, pada saat kemarin di pemilu ataupun pilkada ada beberapa tempat yang kita agak kesulitan untuk mencari tenaga yang umurnya di bawah di atas 25 minimal 25, kemudian tingkat pendidikannya SMA yang mungkin ya mohon maaf kalau di desa itu kalau anak-anak kelurahan SMA biasanya dia kuliah atau kerja ke kota biasa seperti itu. Nah, kalau misalnya ada umurnya yang mencukupi, pendidikannya yang tidak mencukupi biasa seperti itu. Makanya kadang pada saat kita rekrutmen itu kita melakukan pendekatan baik itu ke tingkat kecamatan, kecamatnya sampai ke lurah atau ke kadesnya. Biasanya mereka yang memberikan informasi ke warganya bahwa oh ini ada rekrutmen nih, itu apa tuh pengawas, baik itu mungkin kelurahan desa misalnya seperti itu ataupun misalnya Panwascam, pengawas
kecamatan misalnya kayak gitu, mereka nanti yang akan memberikan informasi ke warga-warganya, dan biasanya itu ya paling 1-2 desa aja yang terkendala, biasanya nggak ada kendala. Untuk Prabumuli itu Betul, yang betul. kita alami ya, Bawaslu alami ya. Ya. Oke, ini juga ada yang mau jadi unek-unek nih kita sampaikan juga nih. Bagaimana sih hubungan antara sesama penyelenggara pemilu dengan KPU juga dengan partai nih? Misalnya kalau lagi heboh-heboh kalau kita menjelang pilkada atau pemilu, biasanya takut kita khawatirnya ada friksi-friksi nih ya, ada gimana gitu. Kalau di Bawaslu sendiri ya, selama ini saya lihat baik itu di pilkada maupun di pemilu, itu dengan penyelenggara pemilunya sendiri dari teman-teman KPU itu tidak ada masalah sama sekali, jalannya juga harmonis. Setiap ada kegiatan ataupun tahapan biasanya langsung informasi baik itu WA, telepon maupun bersurat ya resmi ke Bawaslu. Saya pengalaman sedikit pada saat pilkada pada waktu itu, ingat sekali di detik-detik terakhir penutupan pendaftaran calon independen, itu ada yang daftar di KPU di antara jam 11:30 malam atau jam 11 malam, dan itu kita langsung calling-callingan, langsung dari teman KPU langsung ke menghubungi kita bahwa ada informasi pendaftaran segala macam dari Bawaslu juga langsung kita kondisikan dengan teman-teman komisioner lain, dengan staf yang lain, langsung kita datang ke sini. Saya ingat sekali itu 11:30 malam pada waktu itu. Kita jalanin aturannya. Iya betul. Jadi memang ditutup. Memang aturannya seperti itu, dan pada saat itu memang detik-detik yang penutupan dan ada yang mau mendaftar ya kita langsung datangi, karena pengawasan itu langsung pengawasan melekat ya pendaftaran seperti itu. Jadi kita langsung koordinasi dengan teman-teman KPU dan datang ke ini, walaupun ya tengah malam hitungannya seperti itu. Ya, Seperti itu. Profesional ya. Betul profesional. Iya. Balik lagi ke pengawasan nih, saya coba tekankan lagi. Kan nanti kan selama pemilu atau pilkada tuh biasanya nih, kita dengar nih ada yang namanya politik uang, money politik segala macam. Itu ada nggak mekanisme yang harus dipenuhi oleh masyarakat kalau ingin? Pertama kemana dulu sih daftar? Oh, ada politik uang gitu aja. Laporan ya. Laporan. Ya Nah. oke, gini. Jadi benar sekali, ini sebagai informasi untuk masyarakat maupun untuk pemilih ya, masyarakat pemilih dalam hal ini. Jadi kalau misalnya masyarakat ada mendapatkan informasi atau melihat atau mendengar secara langsung adanya politik uang ataupun apa yang bersinggungan dengan calon ataupun dengan apapun ya seperti itu, kecurangan lah pemilu dalam hal ini, itu kalau mau melapor kemana? Nah itu yang pertama. Melapornya itu bisa langsung ke, kalau misalnya di desa itu ada pengawas kelurahan desa, ada biasanya, baik itu yang berkantor di kantor kelurahan atau desa, ataupun misalnya menggunakan rumah penduduk sebagai kantor sementara, biasa seperti itu. Nah untuk kelurahan desa itu kita punya cuma satu pengawas di tingkat kelurahan desa, satu pengawas, seperti itu. Tapi kalau misalnya di tingkat TPS kita punya lagi satu TPS satu pengawas, biasa seperti itu. Pada saat hari H biasanya pengawas TPS itu kita rekrut kurang lebih sekitar 20 hari sebelum hari H. Kita rekrutmen 20 hari sebelum hari H, kemudian sampai dengan pelaksanaan hari H kita adakan sosialisasi, kita adakan pelatihan segala macam. Mereka sudah sedikit banyak sudah paham seharusnya kalau misalnya ada yang melapor. Di tingkat kecamatan kita ada namanya pengawas kecamatan. Komisionernya ada 3 orang di tiap-tiap kecamatan. Jadi biasanya ini juga berkantor di salah satu rumah penduduk atau misalnya di kantor sementara, temporary kantor yang itu seharusnya bisa diakses oleh siapapun untuk melapor. Atau kalau misalnya memang itu kita langsung ke Bawaslu Kota Prabumuli, itu bisa juga langsung melaporkan ke kita. Banyak seperti kemarin kejadian pada saat pilkada, ada juga pada saat pemilu juga ada yang melaporkan. Nah sebenarnya yang harus kita catat syarat-syarat kalau mau melapor itu apa aja? Itu yang sebenarnya. Berapa hari kerja atau seperti itu? Betul. Nah, benar. Syarat sebuah laporan itu harus mencukupi material dan imaterialnya seperti itu. Nah materialnya apa aja? Materialnya adalah KTP, bahwa dia harus punya KTP, ditunjukkan dengan KTP-nya bahwa dia sebagai pemilih yang aktif, seperti itu. Jadi dia harus terdaftar sebagai pemilih untuk melaporkan.
Kalau dia belum terdaftar sebagai pemilih, mohon maaf karena undang-undangnya seperti itu, menunjukkan seperti itu. Biasanya kalau dia sudah punya KTP, dia sudah terdaftar sebagai pemilih. Seperti itu. Itu ya kuncinya yang pertama. Betul. Lalu Kemudian bertempat tinggal itu dalam kawasan Prabu Muli. Dalam arti kata bahwa dibuktikan dengan KTP tadi bahwa kalau misalnya dia warga Prabu Muli itu boleh melaporkan ke kita. Tapi kalau misalnya dia warga Morainim, dia melaporkan ke kita itu tidak bisa. Seperti itu. Karena kalau misalnya pada saat pemilu, walaupun dia melihat, walaupun dia mendengar langsung bahwa ada kejadian seperti itu, dia bisa melaporkan ke Morainim, ke tempat tinggalnya dia. sesuai teritorialnya. Betul, Oke, seperti oke. itu. Jadi misalnya warga Pali yang dekat kita atau Morainim yang dekat kita kan, Kayak Lembak. betul, kayak contohnya Lembak ya. bisa seperti itu. Tahu-tahu mungkin dia mendengar di perbatasan ada itu apa itu kecurangan pemilu, dia melakukan kita itu nggak bisa terima. Oh. Karena dia status dia bukan warga Kota Prabu Muli. Iya, iya, iya. Seperti itu. Nah, ada KTP, pemilih biasa seperti itu. Kemudian ada barang bukti. Seperti Nah, itu. ini barang bukti ini yang Kalau seperti apa, misalnya barang bukti ini dia bisa melihat langsung atau mendengar langsung seperti itu. Kemudian apa ada misalnya foto atau video itu barang bukti. Seperti itu. Jadi kalau dia mau melaporkan ada barang bukti yang harus ditunjukkan, dilaporkan seperti itu. Kalau dia money politik berarti ada amplopnya. Seperti itu, ada duitnya seperti itu. Jadi kalau dia cuma mengatakan bahwa oh di sana ada money politik segala macam atau ada pembagian sembako, tapi dia nggak bisa membuktikan, tidak ada foto, tidak ada video atau tidak ada itunya langsung, ya tidak bisa kita terima. Jadi laporannya ya hanya bisa masuk ke kita. Mungkin bisa kita tidak lanjuti bahwa kita untuk mengirimkan tim ke sana, tapi laporan dia tidak bisa kita dalam arti kata tidak memenuhi syarat seperti itu. Oh, ini soal laporan ini. Betul. Ada nggak upaya dari Bawaslu untuk mengedukasi atau mensosialisasikan ke masyarakat kalau mau melaporkan tuh sebenarnya aman-aman saja, nggak ada sanksinya, takutnya nanti kurang barang bukti segala macam malah dituduh balik di pembohongan. Nah itu yang pernah saya dengar ini. Seperti apa tuh? Jadi pada saat pilkada kemarin itu kita edukasi ke masyarakat. Kebetulan pada saat itu dengan bantuan Kesbangpol di 37 kelurahan desa kita melakukan roadshow untuk sosialisasi pilkada. Ya. Betul. Jadi kita keliling pada saat itu sangat berkesan bagi saya bisa datang ke tiap-tiap kelurahan desa untuk mengedukasi masyarakat, menjelaskan ke masyarakat. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga dari masyarakat juga menarik-menarik. Yang ini juga banyak yang juga ditanyakan, bagaimana caranya melapor, apa aja syarat-syaratnya seperti itu yang kita jelaskan ke masyarakat. Jadi dalam hal ini kalau kita edukasi itu sudah masuk edukasinya. Kemudian juga kita libatkan mulai dari tim kecamatan, Panwascam maupun kelurahan desa sampai TPS itu untuk mengedukasi juga masyarakat maka di tiap desa, kelurahan maupun di kecamatan masing-masing seperti itu. Bisa juga ada juga kita dengan spanduk. Kalau misalnya mau melapor itu apa aja syaratnya, kemudian apa aja yang harus dipenuhi segala macam. Nah, kita bikinkan spanduk di 37 kelurahan desa, kita minta untuk dipasang di kantor-kantor kelurahan ya, seperti itu. Itu juga salah satu edukasi kita. Mungkin juga bisa di koran-koran, juga koran lokal juga kita biasanya masukkan untuk kayak semacam pemberitahuan seperti itu bahwa Bawaslu kota misalnya lagi mengadakan baik itu mungkin rekrutmen ataupun misalnya pada saat itu menjelang hari H itu ada politik uang, jauh itu sebenarnya edukasi ke masyarakat seperti itu. Jadi ada macam-macam yang kita lakukan pada saat itu untuk mengedukasi masyarakat. Oke, kalau soal edukasi tadi, untuk yang ke depan apakah program edukasi tadi itu akan diteruskan juga kita menjelang pemilu atau pilkada nanti? Biasanya memang pada saat menjelang pemilu atau pilkada itu biasanya ada, karena itu masuk salah satu program yang akan dijalankan. Itu memang dari turunan dari pusat memang sudah ada dari provinsi sudah ada seperti itu. Jadi pada saat sudah mulai tahapan kita sosialisasi masyarakat juga kita jalankan seperti itu. Gitu ya. Mungkin ini yang terakhir nih.
harapannya nih, kalau kita kan mau nyambut pemilu atau pilkada, nggak tahu yang mau digabung atau ini. Untuk dari Bawaslu harapannya seperti apa nih kalau untuk pemilu atau pilkada? Harapannya kepada pemilih ya, Boleh, kepada boleh, pemilih, partai juga boleh. kepada partai, kepada pemilih, saya pikir mungkin untuk peran aktif dalam politik maupun dalam pemilihan, baik itu pemilu maupun pilkada, itu sangat-sangat dibutuhkan. Kami dari Bawaslu sangat mengharapkan masukan-masukan dari masyarakat maupun laporan-laporan dari masyarakat tentang apa yang terjadi di masyarakat itu, baik itu nanti kalau ada kecurangan maupun nanti kalau misalnya ada money politik segala macam, kita bisa secepatnya untuk kita tindak lanjuti seperti itu. Oh gitu ya. Oke. Harapannya. Toh hari ini luar biasa ya. Narasumber kita hari ini banyak memaparkan tentang Bawaslu. Mudah-mudahan di lain kesempatan gantian kita yang diundang nih. Kalau hari ini kita ngulik-ngulik tentang Bawaslu, besok-besok mungkin podcastnya Bawaslu ngundang Siap, KPU. siap. Kalau ini kan kita kacamata Bawaslu, besok kacamata KPU. Kalau di KPP kan nggak ada di bagian kita kan, Betul. adanya di provinsi sana. Nah, oke. Bagi pemirsa nih yang pengen tahu lebih banyak nanti ke Bawaslu, mungkin bisa langsung ya, kalau mau tanya-tanya boleh Bisa, langsung ke KPU. bisa. Atau nanti ada media sosial nanti bisa juga. Bisa ada di Facebook kita ada, Instagram ada, di YouTube juga kalau nggak salah ada juga, seperti itu media sosial kita. Selama ini juga aktif, bisa langsung di. Bisa juga kita nanti kolaborasi dengan Bawaslu nih, Siap, dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Oke, baik, terima kasih untuk podcast kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa dapat memetik hikmah atau pelajaran dari podcast dengan Bawaslu ini. Saya selaku host mengucapkan minta maaf kalau ada salah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Wah.